legenda Putra Langit, arwah gelap Bukit Managa, celaka, adik ketiga terbakar. Sayap api terbang menyelamatkan adik seperguruannya. Ia kembalikan lidah api 3 warna dari sayap malam ke posisi semula. Ketika lidah api berbalik arah, sayap api mendoncang. Seperti memiliki mata, lidah api 3 warna itu mengejar mereka dengan kecepatan setara. Dengan beberapa kali lompatan, sayap api sudah jauh meninggalkan titik pusat api. Terlalu lancang kau ini, sudah kuperintahkan untuk tak menggangguku sama sekali selagi meditasi. Tahu kau, betapa dahsyatnya api 3 warna itu. Untung kau ku selamatkan, tapi kau sudah merusak konsentrasi 3 darahku. Untuk mengulangnya, dibutuhkan setengah tahun lagi. Menyebalkan kau, maafkan, kalau saja tidak karena terpaksa. Manggalar datang untuk mengambil, merebut kembali buku ini. Terpaksa ku panggil kakak tertua. Kitab sakti, aslikah? Ia cuma ulurkan tangan, dan kitab itu berpindah tangan. Terjilat api dan tak rusak sedikit pun. Menilik gambarnya, sepertinya asli. Kakak, aku mencemaskan kakak kedua yang sedang meladeni Manggalar. Si tua itu memang bernyali ganda. Berani-beraninya buat onar di rumahku. Sayap malam ingin sekali membantu namun tercegah oleh luka bakarnya. Lebih menakjubkan daripada Manggalar, sayap api melesat dalam gumpalan apinya. Tampak olehnya betapa orang-orang di bawahnya berusaha mengelindingkan batu besar. Ia turun sangat dekat dengan mereka. Mana dia adik kedua dan si Manggalar itu? Sujud pimpinan, mana tuan kedua dan Manggalar? Manggalar lenyap bersama anaknya ketika batu ini mengelinding tuan. Rasanya kami mendengar rintihan di bawah batu ini. Kemungkinan itu adalah tuan kedua. Menyingkir kalian. Adik kedua yang tertindih itu. Pasti, astaga, energi api berhamburan saat sayap api menjulurkan lengannya. Wah, tuan sayap api merapal jurus sakti. Mereka yang terlalu dekat jaraknya dari batu jadi korban. Tertimpa pecahan batu. Ketika bebatuan tersingkir, tampak sayap besi tergeletak tanpa daya. Mengangkat telunjuknya, sayap besi terangkat. Cederanya parah, aku harus mengeluarkan darah kotornya. Tenaga dalam sayap api menyentuh tubuhnya. Lalu yang harus dibuang itu menguap cepat sebelum mencemari badan sayap api. Apa yang terjadi orang bodoh? Cederanya membaik, sayap besi duduk terkulai. Terima kasih, kakak tertua, aku jadi korban Manggalar. Kau memang bukan tandingannya. Coba ceritakan sedikit. Saat laga berlangsung seru, Manggalar merapalkan tapak untuk menyelamatkan cadas arang anaknya terancam tertindih batu raksasa itu. Tiba-tiba saja tanganku terkunci. Jangan berharap bisa menolong anakmu. Aku sendiri batal mengejar Manggalar. Yang ku rasakan selanjutnya hanyalah badanku berputar-putar tak terkendali dalam alam hampa. Aku berusaha menghentikan diri, tapi sia-sia. Tubuhku melesat seperti meteor. Tanpa kusadari bagaimana, aku sudah tertindih batu raksasa ini. Tak kupahami rentetan peristiwa sesungguhnya. Tolol. Itu jurus ampuhnya, alam menarikan bintang. Tanpa menyentuh lawan, jurus itu tak terlaksana. Itu jurus utama kitab sakti. Sanggup menukar tempat seseorang secara luar biasa cepat. Tak heran kau menggantikan posisi cadas arang. Inilah jurus tercanggih jurus raib. Yang paling utama dari rentetan galuk raib gaib. Kungfu apa itu sebenarnya? Bukan kungfu, meditasinya yang gaib. Kungfu si tua itu tak ada apa-apanya. Kakak keliru, sungguh kurasakan tenaga dalamnya yang hebat. Kau cuma melecehkan diri sendiri dan menyanjung orang lain. Hahaha, dengan kitab sakti di tanganku, aku bisa menguasai jurus gaib terbaik perguruan sayap angker. Aku akan sanggup membuat si tua itu mati penasaran. Sebuah pondok kecil di Bukit Managa. Ayah, aku anak durhaka ayah. Sudah seharian kau pingsan, akhirnya sadar juga. Ayah, kitab sakti adalah rahasia pegangan hidup ayah. Sungguh berat kesalahan yang telah kuperbuat. Anak tolol, jiwamu lebih berharga dari sekedar kitab sakti itu. Ia terpukau, cadas tak pernah meresapi bahwa bagi ayahnya, selama ini jiwanya lah yang lebih berharga ketimbang kitab sakti itu. Dengan penyesalan tak terukur dan rasa sayang yang bertumbuh pada ayahnya, cadas menghamburkan diri. Ayah, kaulah buah hati dan sandaran kegembiraanku cadas. Jiwamu lebih berarti ketimbang jiwaku sendiri, apalagi untuk sebuah kitab sakti sekalipun.
Kerasnya disiplin yang tertanam padanya sejak kecil, langkanya pelukan mesra antara mereka, membutakan perasaan cadas akan hati lembut sang ayah. Lalu kitab itu hilang ayah. Tak ada masalah, sudah kubuatkan tiruannya. Tapi, mereka kini tahu rahasia kekuatan ayah. Sengaja kubiarkan kitab itu jatuh ke tangan mereka. Ini merupakan langkah awal pembersihan perguruan. Sudah lama ku intai gerak-gerik mereka yang mencurigakan. Sebab itu aku sengaja berpura-pura meditasi menjauhkan diri. Sudah begitu jauh ku perhitungkan bahwa kau akan terperangkap formasi ular yang cukup berbahaya. Karena menurut perhitungan, sinar matahari senja jatuh tepat menyoroti posisi formasi ular. Siang malam aku mengikuti kemana kau pergi dalam mengejar si pencuri. Kekaguman cadas Arang pada ayahnya makin bertambah. Sungguh beliau cermat dalam rencananya. Kenapa ayah tak habisi sayap malam dan sayap besi sekaligus? Anakku, keduanya jauh di bawah kekuatan ayahmu ini, kalau mau bertindak culas dan kejam mudah saja. Tapi untuk apa? Masih ada tugas lain yang akan menguras seluruh tenaga dan energiku cadas Arang. Kau akan tahu nanti. Ku biarkan mereka memiliki kitab. Itu hanyalah jebakan sebab mereka tak memiliki golok giok sakti. Tanpa golok ini, jangan harap mereka bisa menyingkapkan makna yang terkandung dalam gambar pada kitab itu. Oleh rasa mementingkan diri yang terlalu tinggi, ia akan terperosok ke lubang yang digalinya sendiri. Mengalahkan sayap api adalah soal belakangan. Aku faham ayah. Dengar, kelaliman Raja Zof telah membuat marah roh-roh jahat yang membantunya dan rakyatnya. Tugas menegakkan kebenaran itulah yang kupikulkan. Dinasti Sang diliputi kegelapan, calon penegak kebenaran itu ada. Raja Wali, padanyalah aku mengabdikan diriku nak. Hah, apa sih kehebatan cahaya barat itu sehingga ayah mau saja mengabdikan diri padanya? Setelah kusalurkan tenaga dalamku dan ramuan mujarabku, 80% kau sudah pulih. Waktu sudah mendesak, kita mesti mencari jejak Raja Wali. Seharusnya di hari tuanya ini ayah tak perlu bersusah payah cari masalah. Sekarang gara-gara Raja Wali. Puri Benteng Barat. Usai beristirahat setelah dibebaskan, Kamarastra memanggil kedua pengawal pribadinya. Sorot matanya tak menyinar kebaikan sama sekali. Apa yang terjadi di penjara langit? Katakan, kenapa Raja Wali datang sekarang? Ya, aku paham sekarang. Kemarin pagi-pagi sekali, ketika kami berjalan menikmati warna pagi, ia telah menemukan sesuatu. Dengan kegembiraan lepas, ia menceritakan secara rinci pertemuannya dengan bidadari kembang Asoka. Termasuk dalam pesan bidadari, ia menjalankan tugas bersama Ki Manggalar. Aku menyadari pesan bidadari itu seketika. Aku harus berdiam bila bersua dengan orang yang nama depan keluarganya terdiri dari 3 aksara. Itulah marga Zof. Aku mengerti, ya. Aku harus berpura-pura tak waras di hadapan Raja Zof. Bidadari itu benar dan Raja Wali mematuhinya, maka selamatlah ia dari kekejaman Zof untuk sementara. Kalau tidak, habislah sudah kungfu Raja Wali diserap oleh Zof. Yang disesalkan tuanku, Raja Wali tak sadar menyantap saudaranya sendiri. Lancang, kenapa kalian sesalkan hal itu? Itu kan bagian dari lenganku sendiri. Keberingasan Kamarastra baru saja membuat bulu roma kedua abdi setia ini berdiri. Yah, seharusnya Tuan Muda lah yang menyesalinya. Tuan Muda, putra kedua akan dijadikan insan gaib. Apa yang harus kita lakukan? Jabrik Wanara, kalau sampai Raja Wali jadi insan gaib dan melindungi Zof, kedudukanku jadi sulit. Kungfu sudah hampir pulih seluruhnya, aku masih mampu menaklukkan Raja Wali. Sekaligus kubayarkan impian perwujudan insan gaib itu. Sujud Tuan Muda, ada seseorang tua bernama Manggalar ingin bersua. Manggalar, kenapa orang sakti itu ingin berjumpa denganku? Tuan, andai Ki Manggalar bersedia membantu, harapan untuk menyelamatkan Tuan Raja Wali bisa terwujud. Itu tergantung kemampuan si tua itu. Suruh dia masuk. Kenapa Puri Benteng Barat terselimuti hawa gelap? Aneh sekali, hawa panas ini bukan berasal dari manusia biasa. Kau merasakannya anakku? Benar ayah, selamat datang sesepuh. Maafkan sambutan kami kurang hangat, dan kurang layak. Tidak kurasakan hawa gelap dari 2 orang ini. Bukan, aku mohon bertemu Tuan Muda dan putra kedua. Silahkan masuk, putra kedua di Istana Zouta, dan Tuan Muda di Puri ini.
Semakin terasakan hawa gelap tak sedap ini. Akan hadir roh jahat. Sesepuh, inilah Tuan Muda kami. Berbahagia sekali menjumpai Tuan Muda. Hawa gelap berasal dari Tuan Muda Kamarastra. Akan kuselidiki dengan mata magisku. Akhirnya tampak bayang-bayang Jabrik Wanara dan Denawa Waragasi melekat pada jiwa Kamarastra. Roh jahat, lancang kalian memasuki raga tuanku muda. Roh jahat, perkataan ini menyulut amarah Jabrik. Ia seketika ingin menghabisi anak muda itu. Bocah menyebalkan, Manggalar tak mau anaknya dipecundangi begitu saja. Gempuran gagal Kamarastra menghancurkan lantai purinya. Astaga, ia tak mampu bersilat. Kenapa mendadak jadi luar biasa begitu? Terhadap seorang bocah pun kau kejam. Benar-benar roh jahat, omong kosong, kau datang mengantar nyawamu. Minggir anakku, ini urusan ayahmu, urusanmu, keliru. Jurus Raib Ki Manggalar membuat Kamarastra cuma menangkap bayangan. Perhatiannya musti kualihkan agar cadas lepas dari ancamannya. Gesit juga kau, aku punya sesuatu untukmu. Hahaha, dia jadi amat aneh, waduh, kami sungkan pada sesepuh Ki Manggalar. 3 Kamarastra mengepung jalan keluar Ki Manggalar. Dengan mata gaibnya, ia melihat jelas siapa dalangnya. Oh, yang ujung kanan. Manggalar mengarahkan tapaknya yang dahsyat ke titik sasaran. Kelengahan Kamarastra membawa bencana. Nadi Ki Manggalar tercengkeram. Kecepatan Kamarastra adalah hitungan detik. Waduh, energi dingin gaib merasuk melalui lenganku. Lapuk arwah Jabrik, bagaimana kelanjutan sikap Ki Manggalar? Kita lihat dulu rombongan lain. Rombongan Jenggala. Jenggala CS segera berangkat menuju Gunung Goma mencari datuk pemuja arwah. Enggan bersua dengan cahaya barat, diam-diam Sri Gunting kembali ke ibu kota. Wajah Raja Wali terus melekat di benaknya. Aku dititahkan membantu proses perwujudan insan gaib. Aku gembira jumpa lagi dengannya. Namun sungguh kasihan dia yang dijadikan insan gaib. Bintang perlambangan Raja Wali kini diliputi awan tebal. Menurut pengamatanku, sulit Raja Wali untuk lolos. Tapi aku sungguh enggan menuruti titah Zof. Sudah 3 generasi mengizinkan aku mengabdi pada mereka. Masakan kini aku harus mengecewakan mereka? Sulit sekali. Sujud datuk, Jenggala sudah tiba. Sujud datuk, kiranya datuk mengutarakan titah datuk kepada kami. Kita akan ke Gunung Goma untuk urusan datuk pemuja arwah. Yang ingin kami ketahui, benarkah tempat itu penuh roh-roh jahat yang merajalela? Benar, kita atur. Kita akan tiba di sana tepat saat titik kebaikan berada di pusatnya. Sekarang beristirahatlah. Besok subuh kita memulai perjalanan. Baik datuk, akan kutemui datuk bila kakakku tertidur pulas. Peraduan Datuk Saji. Salam datuk, mohon izin bertemu. Masuklah, datuk. Sudilah kiranya mempertemukanku dengan Raja Wali sebelum ia dijadikan insan gaib. Oh, begitukah? Tolonglah datuk, bila tidak, aku akan menyesal seumur hidupku. Kau dan kakakmu Kumbang Gemawa, merupakan 2 wanita yang syarat kasih. Baik, ku sempurnakan niatmu. Orang tua ini paham sekali perasaan sang dara. Raja Wali, manfaatkan sebaik mungkin, ku beri kalian waktu 2 jam. Kita lihat apa yang diperbuat oleh Raja Wali bila yang ia jumpai adalah Sri Gunting. Apakah ia masih akan berpura-pura seperti pemuda tak waras? Raja Wali berada di bawah pengawasan Datuk Saji. Ia kelihatan masih tidak sadarkan diri. Biar ku lepas dulu belenggunya. Terima kasih Datuk Saji. Dia akan sadar selama 1 atau 2 jam namun tak meditasi sebab ia tetap terbelenggu kungfunya. Jangan berharap bisa kabur, sebab 2 jam lagi ia akan pingsan lagi. Raja Wali, aku tahu tingkat keparahanmu, tapi manfaatkan sebaik mungkin kunjungan kawanmu Sri Gunting ini. Silakan berbincang-bincang melepas rindumu Sri Gunting. Terima kasih Datuk, Raja Wali, Sri Gunting, kita hanya bisa bersua 2 jam Raja Wali. Kesadaran Raja Wali belum seluruhnya pulih, ia hanya tahu ada Sri Gunting. Kerinduan Sri Gunting berbaur dengan rasa belas kasihan kepada putra kedua cahaya barat itu. Sungguh sulit membayangkan pemuda perkasa ini terbelenggu kungfunya dan tak mampu bermeditasi. Sri Gunting iba melihatnya. Pertemuan ini sungguh tak mereka duga sebelumnya. Kau terlalu berani menemuiku. Bagaimana kalau Jenggala sampai tahu?
Dibunuhnya kan? Aku tak peduli Raja Wali. Sebentar lagi kau akan dijadikan insan gaib. Maafkan aku Sri Gunting. Selama ini aku terus mempermainkanmu. Aku tak pernah memperhitungkan itu Raja Wali. Tapi, ku minta kau menjaga dirimu sendiri setiap saat. Tak kubayangkan aku harus berpisah darimu. Mengapa harus ada insan gaib? Raja Wali, sungguh malang nasibmu. 2 jam tak lama Sri Gunting. Kau terlalu larut dalam keprihatinanmu adikku. Kau bersikap seperti tak sayang padaku Raja Wali. Adikku, di kehidupanku bagaimanapun nanti, aku akan mencarimu lagi. Jaga dirimu baik-baik kekasihku. Selamat berpisah Raja Wali. Tiba-tiba tubuh Raja Wali terkulai lemas lagi, bak sedia kala. Dengan hati tersayat Sri Gunting merebahkan badan Raja Wali. Semoga keinginan Zof atasmu tak terlaksana. Kuhaturkan terima kasih Datuk Saji. Ah, gadis cilik semoga lega sudah hatimu nak. Datuk masuk untuk membelenggu raga Raja Wali lagi. Ia masih bersinar keemasan di keningnya. Rupanya paku hati 1000 sukmaku belum pada puncaknya. Dia memang luar biasa. Ia memiliki energi gaib. Maafkan aku putra kedua, aku cuma melaksanakan tugas. Pagi berikutnya, Datuk Saji menjamu rombongan Jenggala di ruang santapnya. Kendala di Gunung Goma nanti harus kalian kenal benar. Itu bukan masalah berat Datuk. Ribuan tentaraku akan ku kearahkan di sana. Kita cuma membutuhkan alat penyembur api. Benar siluman pukau, maksudku kendala adalah keempat bersaudara itu. Kalau kalian meremehkan mereka bisa ku pastikan kalian akan terjebak. 4 tahun silam, Datuk Arwah mendaya gunakan keempat bersaudara itu untuk menyebar hawa gelap yang menyelimuti Gunung Goma. Semua makhluk hidup akan terancam nyawanya di situ. Jin air, datang dari rawa berlumpur berbau busuk. Jin batu, datang dari bebatuan penuh arwah gelap itu sendiri. Jin pohon, himpunan hawa rimba gelap. Jin emas, inti hawa gelap mineral dan tambang. Hahaha, mereka sama sekali bukan masalah buatku. Jangan terlalu jumawa, mohon pamit Datuk, akan ku persiapkan mereka. Beberapa jam kemudian mereka meninggalkan kediaman Datuk Saji. Gunung Goma, waduh, hawa gelapnya pun membubung di angkasa. Hatiku jadi tak tenteram. Badanku terasa berbeda. Di luar kawasan terlarang, siluman pukau bersama 1000 pasukan sudah menanti rombongan Datuk Saji. Serbu, jungkir balikan semua penghuni gelap kawasan ini. Pasukan menyerbu dengan suara berdengung seperti kumbang. Suasana lebih terasa lebih angker, sebab rimba di situ tak tembus sinar matahari. Tiba-tiba semua kuda meringkik. Banyak sekali bayang-bayang bermunculan. Bulu roma mereka berdiri, lengkingan aneh dan tinggi dari segala penjuru. Bayang-bayang itu seperti menemukan santapan lezat. Aku tak peduli kau mayit atau hidup. Mereka yang bernyali ciut tak sempat hidup lebih lama. Harus kita apakan mereka ayah? Terlalu banyak. Pasukan api, serbu, siap. 200 pasukan diperlengkapi dengan obor dan guci berisi minyak. Mereka maju di bawah komando Jenggala. Lempar, bakar, api segera menyambar tumpahan minyak dan menyebar. Pasukan yang terpukau dan lengah turut jadi korban. Bayang-bayang itu gentar terhadap api dan panasnya, mereka tunggang langgang membiarkan pasukan melangkah maju. Hahaha, yang begini kau mau menghalang jalanku? Ikut aku semuanya. Menyebalkan sekali, masih belum kapok juga mereka ini. Energi tapak Jenggala membias ke segala penjuru hingga mereka kabur dan porak-poranda. Mati kau, pasukan Jenggala maju makin lancar. Di sana-sini mereka masih dihalangi oleh bayang-bayang mayat itu. Namun tak jadi kendala lagi sebab jumlahnya makin kecil. Mereka tiba di kawasan berkabut tipis dingin. Kabut magis bertebaran di sini, akan muncul makhluk gaib lain. Jenggala CS menghilang dalam kabut yang semakin tebal. Bahkan mayat-mayat itu merasa gentar dengan kekuatan magis yang disertai bau aneh itu. Tebalnya kabut menghalangi pandangan pasukan. Jenggala saja yang dengan gagah membuka jalan bagi mereka. Hati Gajah Amuk dan Sri Gunting deg-degan bukan main. Tiba-tiba kuda Jenggala jatuh terperosok. Astaga, apa yang sedang terjadi ini? Semua kuda berjatuhan, melemparkan para penumpangnya yang terkejut. Rupanya mereka memasuki kawasan rawa. Kasihan Gajah Amuk tertinggal paling belakang. Jin air, salah satu dari 4 penghuni Gunung Goma.
muncul tiba-tiba menyerang Gajah Amuk. Datuk Saji sempat terperanjat menghampiri mereka. Tapak bara merah, seperti sinar kecepatannya, pilar energi itu menghujam jin air. Seiring suara mengerang aneh, jin air takluk. Ketika Datuk Saji merapal jurusnya, jin air memeluk Gajah Amuk dan membawanya bersama masuk ke dalam rawa. Datuk Saji terlambat, hanya tampak gelembung-gelembung kental yang berbau tak sedap. "Ayah, cepat selamatkan Gajah Amuk." "Ah, sudah terlambat putriku. Cepat menjauh dari rawa itu." Gadis ini sangat akrab dengan Gajah Amuk, bisa dibayangkan kesedihannya. Jenggala telah memutuskan untuk meninggalkan Gajah Amuk dan melaju terus meninggalkan kawasan rawa. Hawa gaib makin kental, tingkatkan kewaspadaan kalian. Buru-buru Sri Gunting mencabut pedangnya. Golok saktinya yang dipinjam Uban belum dikembalikan. "Hah, bikin aku marah saja penghuni gunung ini." Tanah di kakinya. Siluman Pukau tadi menang tidak waspada karena kemarahannya. Dan lihatlah jin pohon itu. Alangkah cepatnya dahan yang bersulur itu mencengkeram jantung siluman Pukau. "Ku hancurkan kau!" Ayunan pedang Sri Gunting menghancurkan batang besar pohon siluman itu. Tapak kembar Datuk Saji melumat tuntas jin pohon. Tiba-tiba muncul wajah-wajah lain di pohon itu. "Sekalian bareng, biar ku hancurkan semuanya." Jenggala dengan keberanian yang dikuatkannya, membabati ranting-ranting pohon tersebut. Ditambah cakar siluman Pukau, dahan-dahannya porak-poranda. Jin pohon dan kawannya tak mudah menyerah. Dan Sri Gunting pun tak kalah geramnya dari jin pohon itu sendiri. "Sri Gunting, hah, itu kan suara Raja Wali." Dan ketika gadis itu menengok, dilihatnya kekasihnya menunggu. Sri Gunting dalam ledakan sukacitanya, telah kehilangan kewaspadaannya. Sungguh tak kusangka, gadis lugu ini mengira Raja Wali terbebas sebab ditinggalkan oleh Datuk Saji. Jin pohon, kesadarannya datang amat sangat terlambat. Gigitan di wajahnya telah mengikatnya dengan akar pohon itu sendiri. Ayah, anakku!" Jeritan pilu itu mengiris hati sosok keras hati itu. Sri Gunting, Pukau, cari di mana Sri Gunting?" Jenggala menemukan kesulitan mendapatkan anaknya. Ia meminta bantuan siluman Pukau. Hampir habis pohon itu ditebangnya untuk menemukan di mana Sri Gunting terbelit. Ia begitu berduka ketika tak tampak sama sekali gerak-gerik Sri Gunting. Hanya 3 kini dari 9 anaknya yang masih hidup, dan kehilangan Sri Gunting adalah yang terberat baginya. Gadis itu adalah bunga kesayangannya. Kalau Sri Gunting celaka, akan kulululantakan gunung ini. Kalian benar-benar menantangku. Tebing cadas lereng gunung bukanlah halangan bergerak bagi Jenggala. Satu sosok wanita bersandar di lereng, namun tak tampak mata oleh Datuk Saji dan Jenggala. Sungguh aneh, ya, sebab cuma siluman Pukau yang bisa melihatnya. Wow, cantik sekali. Jin batu, satu dari 4 siluman yang dikisahkan oleh Datuk Saji. Dialah memang yang tercantik dari semuanya. Hanya mengerahkan matanya saja, korbannya akan jatuh dalam pesona sihirnya. Berarti tak ada jua harapan bagi Jenggala untuk menolongnya, bukan? Selanjutnya di Legenda Putra Langit 39. Gelombang Tarian Arwah di Gunung Goma. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe-nya.